Salam, salam damai sejahtera buat kita semua. Renungan kita pagi ini berjudul Janji Menang Atas Setiap Pergumulan. Renungan ini didasari dari firman Allah dalam Lukas 18 ayat 1 dan ayat 6 sampai dengan 8. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu pagi ini Tuhan untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon hikmat Roh Kudus-Mu menerangi hati pikiran kami untuk mengerti dengan benar firman yang akan kami renungkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas 18 ayat 1, demikian firman Tuhan. Yesus menegaskan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kemudian ayat 6 sampai dengan 8 demikian firman Tuhan. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah firman Allah. Berbahagialah setiap kita yang selalu haus akan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani hidup dan menatap masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, ancaman bisa selalu hadir secara tanpa terduga. Pergumulan hidup datang silih berganti, bagaikan ombak yang menderu ke pantai tanpa henti. Untuk menghadapi pergumulan demi pergumulan tersebut, Yesus memberikan janji yang pasti kepada setiap orang-orang pilihannya. Sebagaimana dikatakan pada ayat 7 bacaan kita tadi, demikian firman Allah. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Pernyataan janji yang disabdakan Yesus dalam bentuk kalimat bertanya ini dijawab sendiri oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana dalam ayat 8a berikutnya. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka." Kata membenarkan dalam ayat ini artinya menolong. Yesus akan segera menolong orang-orang pilihannya. Sebuah janji yang menyegarkan dan menguatkan iman. Bukankah demikian? Karena ada kepastian bahwa seberapa berat beban yang sedang kita pikul, seberapa berat pergumulan yang sedang kita hadapi, Tuhan Yesus sendiri yang membebaskan kita. Tuhan Yesus sendiri yang membenarkan kita. Tuhan Yesus sendiri yang menolong orang-orang pilihannya. Itu sebabnya kita tidak perlu gentar atas apapun masalah yang kita hadapi. Kita tidak perlu khawatir atas berbagai tantangan yang ada. Buktinya, berikut ini kisah mukjizat pertolongan Tuhan Allah. Yang pertama, ketika Abraham berada di Mesir, ia menghadapi pergumulan yang amat berat. Istrinya bernama Sarah atau kemudian disebut Sarai dibawa ke istana oleh Firaun dengan maksud untuk menjadikannya istri. Abraham tidak dapat berbuat apa-apa atas musibah ini. Ia hanya berserah dalam belas kasihan Tuhan Allah untuk menolongnya. Dan Tuhan sendirilah yang bertindak membebaskan Sarah dari istana Firaun. Kedua, ketika di kota Filipi, Paulus dan Silas didera atau dipukuli, ditangkap, dan dimasukkan ke dalam penjara.
Kaki mereka dibelenggu dengan pasungan yang kuat dalam penjara tersebut. Karena mereka dipukuli, pastilah tubuh keduanya sakit karena dipukuli tadi. Mungkin ada bagian yang terluka. Tetapi apakah keduanya mengeluh karena sepertinya Tuhan tidak melindungi mereka dari perlakuan kasar penguasa kota Filipi? Mereka tidak mengeluh. Mereka tidak kecewa. Lalu dalam keadaan demikian, apa yang Paulus Silas lakukan? Ternyata hati dan pikiran mereka tidak tertuju kepada bekas deraan di tubuh mereka yang mungkin sakit. Mereka tidak fokus kepada keadaan mereka yang dipenjarakan. Tidak. Justru pada keadaan yang sangat tidak menyenangkan itu, mereka justru berdoa. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan lalu, apa yang terjadi? Terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Haleluya! Tuhan sendirilah yang bertindak membebaskan Paulus dan Silas. Tuhan sendirilah yang bertindak untuk melepaskan orang-orang pilihannya dari pergumulan. Yang Paulus dan Silas lakukan hanya berdoa. Berdoa kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang Paulus dan Silas lakukan ini sesuai dengan firman Allah yang kita renungkan pada pagi hari ini. Tuhan pun meminta kita untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Atas perintah ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang hakim yang lalim atau hakim yang jahat yang membela perkara seorang janda. Atas perumpamaan ini Yesus menegaskan bahwa jika hakim yang jahat saja mau membela perkara seorang janda dan memenangkan janda itu dalam perkaranya di pengadilan, maka bagaimana mungkin Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang tidak menolong kita sebagai umat pilihannya di dalam kesesakan? Bagaimana mungkin Tuhan Allah tidak menolong kita, orang-orang pilihannya, atas pergumulan yang sedang kita hadapi? Bahkan bukan hanya Tuhan menolong, tetapi ada kepastian bahwa Ia segera menolong kita. Haleluya. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk kita takut atas segala perkara apapun yang kita hadapi. Secara khusus pada kaum muda, atas renungan pagi ini, pesannya adalah jangan takut menghadapi masa depan. Sebab Tuhan pasti membuka jalan. Ia pasti memberikan pertolongan. Dengan demikian, pelajaran dari renungan firman Allah pagi ini, yang penting sebagai umat pilihan Allah, kita harus tekun berdoa. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abraham, Paulus, dan Silas. Jika kita melakukan hal itu, maka Tuhan kita, Yesus Kristus, akan bertindak membebaskan kita dari segala kesesakan. Membebaskan kita dari segala perkara yang kita hadapi. Tuhan sendiri yang mengangkat beban hidup. Bahkan Tuhan tidak mungkin tidak menjawab doa-doa orang pilihannya yang berdoa dengan tidak jemu-jemu kepadanya. Sebab janji Allah adalah pasti. Dan atas janji ini kita patut percaya bahwa kita pasti menang atas setiap pergumulan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu ini yang memberikan kami pencerahan oleh firman-Mu bahwa Tuhan pasti menolong kami, umat yang Engkau pilih. Terima kasih Bapa atas janji ini yang menguatkan iman kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
Amin.